Syekh Jangkung lahir sekitar tahun 1540-an. Beliau adalah putri dari Sunan Muria dan Nyai Sujina atau Dewi Samaran, adik dari Sunan Kudus. Beliau terlahir dengan nama Raden Syarifuddin atau sering disebut dengan Saridin. Syekh Jangkung mempunyai 4 istri, yaitu, pertama, Sarini, dan dikarunia putra, Raden Bagus Momok Landoh Raden Ayu Retno Jinoli yang merupakan kakak Sultan Agung Kerajaan Mataram. Raden Ayu Pandan Arum putri Kerajaan Cirebon yang dianugerahi putra, Momok Hasan Basori atau Raden Tirto Kusumo Rohayati putri dari Patih Palembang dan dikaruniai putra, Momok Hasan Haji Nasab Syekh Jangkung Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sayyidah Fatimah Az-Zahra Ali bin Abi Thalib, binti Al-Imam Al-Husain bin Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Muhammad Al-Bakir bin Al-Imam Jafar Sadiq bin Al-Imam Ali Al-Uraidi bin Al-Imam Muhammad An-Nakib bin Al-Imam Isa Ar-Rumi bin Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin As-Sayyid Ubaidillah bin As-Sayyid Alwi bin As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alwi bin As-Sayyid Ali Hali, Kasam bin As-Sayyid Muhammad Sahib Mirbat bin As-Sayyid Alwi Amil Fakih bin As-Sayyid Abdul Malik Azmatkan bin As-Sayyid Abdullah bin As-Sayyid Ahmad Jalaluddin bin As-Sayyid Ali Nuruddin bin As-Sayyid Maulana Mansur bin Ahmad Sahuri alias Raden Sahur alias Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban ke-8. Sunan Kalijaga alias Raden Said Raden Umar Said, Sunan Muria, menikah dengan Dewi Sujina adik Sunan Kudus Raden Syarifuddin atau Saridin atau Syekh Jangkung. Syekh Jangkung diperkirakan wafat sekitar tahun 15 Rojab 1563 tahun Saka, Jawa tanggal 20 Oktober tahun 1641 Masehi. Beliau dimakamkan di Desa Landoh, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Di kompleks makam Syekh Jangkung terdapat pula makam istrinya, yaitu Retno Jinoli dan Ra. Pandan Arum. Beliau dibesarkan dan dididik oleh orang tua angkatnya Kiai dan Nyai Ageng Kiringan. Guru-guru Syekh Jangkung Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus. Anak-anak Syekh Jangkung Raden Bagus Momok Landoh Raden Momok Hasan Basori atau Raden Tirto Kusumo Raden Momok Hasan Haji. Murid-murid Syekh Jangkung Prayaguna Bakira. Syekh Jangkung dikenal sebagai wali Allah penuh karomah. Beliau punya sejarah panjang dengan berbagai macam versi dan terus menjadi buah bibir bagi masyarakat luas. Dari segi nama, ada yang menyebut Syekh Jangkung karena kisahnya bersama Sunan Kalijaga. Serta ada juga yang menjulukinya Kiai Landoh, karena pernah memelihara kerbau Landoh. Melalui ringkasan Dr. Squedarmanto, penilik kebudayaan Kecamatan Kajen dalam Saridin, seri I, yang sumbernya didapat dari cerita lisan masyarakat sekitar, ada 2 versi kisah kelahiran dan masa kecil Mbah Saridin. Versi pertama, dari kisah tutur masyarakat ada yang menceritakan bahwa Mbah Saridin merupakan anak kandung Sunan Muria dan Dewi Sujina, sengaja dipondokkan ke tempat Kiai Ageng Kiringan. Mengingat hubungan dekat antara dua keluarga, yaitu Syekh Muhammad Abdul Syakur, bapak kandung dari Kiai Ageng Kiringan yang merupakan santri kesayangan Sunan Muria. Sementara versi kedua, Kiai Ageng Kiringan merupakan ayah angkat dari Saridin. Kiai Ageng Kiringan atau Syekh Abdullah Asyik Ibn Abdul Syakur bersama dengan Nyai Ageng Dewi Limaran atau Nyai Ageng Kiringan dan keduanya merupakan murid setia Sunan Muria. Kakak angkat Mbah Saridin adalah Nyi Branjung, anak tunggal dari Kiai Ageng Kiringan dan Dewi Limaran. Ketika masih bayi, Mbah Saridin dilarung di aliran Sungai Tayu, Yitna. Kemudian diambil oleh Sunan Kalijaga dan diberikan kepada Kiai Ageng Kiringan yang sebelumnya telah bertirakat penuh 3 hari 3 malam di pinggiran sungai saat fajar tiba. Ibu kandung beliau sendiri merupakan Dewi Sujina, adik dari Sunan Kudus. Sunan Muria juga berpengaruh besar terhadap jalan kewalian Mbah Saridin. Bila ditarik kesimpulan secara runtut, Mbah Saridin memiliki nasab kewalian dari Sunan Muria, dinaikkan garis ke atas sampai pada nama Sayyidina Husein. Namun mendapat gemblengan kanuragan dari 3 tokoh besar yakni Sunan Bonang, Sunan Kudus, serta Sunan Kalijaga. Adapun gelar jangkung beliau dapat dari gurunya dan juga kakeknya yaitu Raden Sahid atau Sunan Kalijaga. Karena Saridin ini selalu dijangkung oleh gurunya. Makna kata jangkung menurut bahasa Indonesia dilindungi, diayomi, dipelihara, dididik, dan selalu dalam naungannya. Bagi sebagian warga Pati, Jawa Tengah, nama Syekh Jangkung tidak bisa dilepaskan dengan cerita mengenai kesaktian Syekh Jangkung atau juga dikenal sebagai Saridin yang begitu melegenda. Menurut Babat Pati, Saridin adalah anak angkat Kiai Ageng Kiringan yang ditemukan di pinggir sungai. Selama ini Kiai Ageng Kiringan memang mendambakan anak lelaki meski telah memiliki putri yang bernama Nyi Branjung. Berkat Do,
Anya yang khusyuk pada suatu hari ditemukanlah seorang bayi laki-laki dengan perantara gaib Sunan Kalijaga yang mengatakan sesungguhnya bayi itu adalah putra Sunan Muria. Bayi itu berselimutkan kain kemben yang berasal dari kain penutup dada sang ibu. Asuhlah dengan bijak, agar kelak menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan agama. Adapun kemben itu kelak akan menjadi senjata yang ampuh untuk mengatasi setiap bahaya yang mengancamnya, kata Sunan Kalijaga seperti dimimpikan oleh Kiai Ageng Kiringan. Tentu saja Kiai dan Nyai Ageng Kiringan sangat berbahagia dan berjanji akan melaksanakan amanat dari Sunan Kalijaga itu sebaik-baiknya. Mereka sadar bahwa mereka hanyalah orang desa, bersepakatlah untuk memberi nama sang bayi itu sesuai dengan adat pedesaan, yaitu Syarifuddin. Untuk memudahkan masyarakat Jawa mengucapkannya sesuai logat, nama Syarifuddin berubah menjadi Saridin. Dengan penuh kasih sayang suami istri itu mendewasakan Nyi Branjung dan Saridin sebagai kakak beradik hingga keduanya berumah tangga. Setelah beranjak remaja, Kiai Ageng Kiringan mengirimnya untuk berguru kepada Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Wajar saja kalau Saridin memiliki ilmu pengetahuan agama yang sangat luas. Akan tetapi tidak pernah membuat beliau menjadi sombong. Bahkan beliau bersikap lugu layaknya orang desa. Setelah beranjak dewasa Nyi Branjung kakak Saridin dinikahkan dengan Prawiroyudo seorang abdi dalam Tumenggung Niti Kusumo dari Mataram yang menjadi buronan. Setelah Kiai Ageng Kiringan wafat, Prawiroyudo mengajak Branjung pindah ke Miono. Setelah di Miono Prawiroyudo berterus terang bahwa dirinya adalah buronan Kasultanan Mataram dan meminta agar ia kini dipanggil Ki Branjung. Ketika tinggal bersama kakaknya di Miono inilah Saridin bertemu dan menikah dengan Sarini putri tunggal Kiai Trunuyupet. Dari pernikahan ini Saridin dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Momok. Nyi Branjung dan Saridin oleh orang tuanya mendapat peninggalan warisan berupa kebun pohon durian. Dan keduanya telah setuju untuk membagi uang hasil penjualan panenan buah durian tersebut. Ki Branjung atau Prawiroyudo yang merupakan suami Nyi Branjung yang telah menyamarkan namanya dengan nama istrinya tersebut menjadi Branjung menawarkan kepada Saridin jika ada buah durian yang jatuh di malam hari maka yang memilikinya adalah Ki Branjung, sedangkan yang jatuh di siang hari maka yang memilikinya adalah Saridin. Untuk menjaga hubungan yang baik dengan saudaranya, Saridin menerima dengan senang hati tawaran Branjung tersebut. Saridin adalah seorang yang sakti. Ia kemudian bersemedi pada malam hari memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar durian-durian itu tidak ada yang jatuh pada malam hari, tetapi berjatuhan pada siang hari. Dengan demikian sesuai dengan perjanjian, maka durian-durian itu menjadi milik Saridin. Allah SWT mengabulkan permohonan Saridin, ternyata buah durian yang jatuh di siang hari lebih banyak daripada buah durian yang jatuh di malam hari. Sehingga membuat Ki Branjung mengadakan tawaran lagi, yaitu Saridin mendapat buah durian yang jatuh di malam hari dan kakaknya Branjung mendapat bagian buah durian yang jatuh di siang hari. Harapannya ialah memperoleh banyak durian yang berjatuhan di siang hari. Allah Maha Adil, sekali lagi Saridin memohon dan bersemedi agar durian-durian itu tidak dijatuhkan pada siang hari, tetapi pada malam hari. Permohonan Saridin terkabul, durian-durian berjatuhan pada malam hari. Hal ini membuat Branjung kecewa dan penasaran, karena tidak mendapatkan durian. Hal ini membuat Branjung kecewa dan penasaran, karena tidak mendapatkan durian, maka mencari akal bagaimana cara untuk mendapatkan durian-durian itu. Maka muncullah niat buruk Branjung untuk mencuri durian-durian yang jatuh pada malam hari. Agar niat Ki Branjung untuk mencuri buah durian tidak diketahui oleh Saridin, ia menyamar dengan memakai pakaian dari kulit harimau. Saridin merasa keheranan mengapa buah durian yang biasanya jatuh banyak di malam hari tidak ada yang jatuh. Setelah diteliti ternyata dicuri oleh harimau. Saridin kemudian membuat tombak runcing dari bambu. Pada saat harimau mencuri buah durian, Saridin menusukkan tombak bambu tersebut tepat pada tubuh harimau, hingga tewas. Tidak disangka ternyata yang dibunuh bukan harimau, tetapi kakak iparnya sendiri.